Pemirsa, penyelidikan terhadap kasus tewasnya seorang ABK asal Indonesia di dalam kapal ikan berbendera Cina terus dilakukan kepolisian daerah Kepulauan Riau. Polisi telah memeriksa 6 orang ABK warga negara Indonesia sebagai saksi. Keenam WNI ABK kapal Cina ini dimintai keterangannya sebagai saksi untuk mengetahui penyebab tewasnya rekan kerja mereka, Hasan Afriyadi, di dalam kapal ikan berbendera Cina. Dari keterangan para saksi kepada polisi, pelaku mengarah pada mandor kapal, seorang warga negara Cina yang kerap menyiksa jika para ABK melakukan kesalahan saat bekerja. Terkait dengan dugaan siapa pelaku dari penganiayaan itu, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang kita sudah laksanakan pemeriksaan tadi malam sampai tadi pagi subuh, mereka menyebutkan bahwa tersangkanya adalah mandor dari kapal 118. Waktu dia masih waktu masih sehat, masih bekerja itu, kalau dia ada kesalahan kerja di kapal sama ketua kepala pekerja, mandor lah istilahnya kalau kita ya, itu dipukul ya, ditendang gitu. Itu kalau kami semua nggak ada perlawanan lah. Sebelumnya, diduga kerap disiksa, seorang ABK asal Indonesia tewas di dalam kapal ikan berbendera Cina. Jasad korban ditemukan tersimpan di bawah kapal tempat penyimpanan ikan. Kapal Lu Huang Yuan Yu 118V dan kapal Lu Huang Yuan Yu 117 kemudian diamankan dari perairan perbatasan Indonesia-Singapura ke dermaga Lanal Batam, Kepulauan Riau oleh tim gabungan TNI Polri dari Lantamal 4 Tanjung Pinang serta Polda Kepri. Dari Batam, Kepulauan Riau, Alboin TV One mengabarkan. Pemirsa, untuk mengetahui perkembangan kasus sudah bergabung saat ini, yakni Dirkrimum Polda Kepulauan Riau, ada Kombes Pol Ari Darmanto. Assalamualaikum, selamat sore Pak Ari Darmanto. Kami ingin tahu Pak, hasil terbaru, kabarnya visum dari korban juga sudah keluar. Bisa Bapak jelaskan secara spesifik? Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkembangan yang sampai dengan sore ini, kita yang pertama sudah menetapkan tersangka terhadap mandor atas nama Mr. S terkait dengan apa yang dilakukannya selama dalam proses pelayaran dan mencari ikan yang dilakukan terhadap korban almarhum Hasan yang berusia 20 tahun. Terhadap yang bersangkutan, setelah kita melakukan koordinasi dengan Pustokas dan forensik serta visum luar yang sudah kami dapatkan, sudah kita duga bahwa yang bersangkutan meninggal dunia akibat dari penganiayaan yang telah dilakukan oleh tersangka Mr. S. Nah, gitu Mas Andro. Kita boleh tahu Pak, dari keterangan yang dikumpulkan juga dari sejumlah saksi, berapa lama penyiksaan diterima oleh korban H ini, Pak? Ya, jadi seiring kurun waktu perjalanan sejak para korban ABK ini berangkat dari Singapura menuju perairan Argentina, itu kegiatan nelayan itu sudah dilaksanakan, mencari ikan itu sudah dikerjakan. Itu jadi melakukan kegiatan itu sudah dilakukanlah tanda kutip penyiksaan ataupun pemaksaan ataupun intimidasi terhadap ABK untuk mendapatkan hasil yang lebih banyak. Itu yang pertama. Yang kedua, setiap ABK yang mendapatkan ikan salah ikan ataupun salah dapatannya, itu akan mendapatkan aniaya atau siksaan. Itu dipukul ataupun ditendang, bahkan dilempar gayung besi kepada para ABK. Itu keterangan dari masing-masing ABK yang sudah kami periksa sampai sejauh ini, kurang lebih 6 orang. Apakah sempat ada perlawanan, Pak? Apakah sempat ada perlawanan kepada pelaku dari para ABK ini? Karena kan bukan hanya satu orang saja yang berasal dari Indonesia. Ya, ini salah satu hal yang sangat miris ya. Dalam kondisi seperti itu, para ABK dengan keterbatasan kemampuan pengetahuan
kemudian dengan kondisi yang dalam tekanan itu mereka tidak bisa melawan. Jadi mereka karena mungkin butuh, kemudian karena itu di laut, ataupun karena itu jauh dari jangkauan orang, jadi mereka menganggap ini mereka sudah dalam situasi yang kekuasaan mandor tersebut. Itu hanya dilakukan satu mandor saja atau mungkin ada beberapa mandor yang reguler melakukan penyiksaan terhadap ABK Indonesia khususnya meninggal ini, Pak? Terima kasih, Mbak. Sementara kita ini baru 6 ABK ya, dari kurang lebih 23 ABK dari kapal 118 dan 117 yang kita interogasi, kita ambil keterangan dan kita wawancara. Masih ada beberapa ABK lain yang belum menceritakan siapa saja yang terlibat. Sementara ini sejak kita amankan oleh rekan-rekan gabungan TNI Angkatan Laut, Bakamla dan Becukai serta KKP dan Ditpol Air Polda Kepri, itu kita baru mengamankan satu orang tersangka yang berdasarkan keterangan dari 6 ABK ini. Paling tidak bisa saja terjadi terhadap beberapa mandor yang terlibat. Sejauh ini kan terhitung sejak penangkapan dan pengejaran kapal itu kan terhitung baru 24 jam sejak kita amankan. Kita baru mendapatkan informasi Mr. S inilah yang menjadi mandor yang lebih sering melakukan tindakan kekerasan dan intimidasi kepada ABK. Pasal yang disangkakan untuk pelaku, Pak? Pasal yang diperlakukan untuk pelaku ini kita berlapis. Yang pertama kita terapkan Undang-Undang Perdagangan Manusia. Di situ ada beberapa intimidasi, ada beberapa kekerasan, serta ada beberapa proses rekrutmen yang tentunya nanti akan melibatkan beberapa pihak yang bagaimana ABK ini bisa berangkat ke Singapura untuk dipekerjakan sebagai ABK. Padahal tadi kami sempat menanyakan kepada ABK, Anda itu bekerja apa? Prinsipnya mereka itu hanya ingin bekerja di luar negeri, kemudian ingin menjadi pramuniaga dan sebagainya, tidak untuk ABK. Tapi kemudian di sini dilakukan proses beberapa yang diduga adanya pemalsuan, terus kemudian adanya iming-iming dan penipuan. Itu yang pertama. Kemudian kami juga menerapkan pasal 351, ayat 3, ayat 2, dan ayat 1, serta pasal 3. Di mana penganiayaan terhadap 351 ini dilakukan di luar wilayah perairan Indonesia yang dilakukan oleh orang asing kepada warga negara Indonesia. Itu di pasal 3 KUHP. Baik, terima kasih Kombes Pol Ari Darmanto selaku Ditkrimum Polda Kepulauan Riau. Selamat sore.